Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Seperti burung Del Kumantil Kedewati cucunya Eyang dan Silbringsil. Ya, malam ini Eyang katakan kepadamu, malam ini malam dimana Eyang menjawab semua pertanyaanmu, pertanyaan dari cucunya Eyang Silbringsil. Nah, jika kemarin kau bertanya pada yang tentang perang gaib yang terjadi dari akhir dari semesta, katanya ya, itu katanya loh ya, katamu. Nah, yang mau menjawabnya, tetapi sebelum yang menjawabnya, yang kasih tahu, yang akan menjawabnya dengan kelembutan. Kenapa yang menjawabnya dengan kelembutan? Karena yang takut menyakiti perasaanmu. Ya, yang takut sekali menyakiti perasaanmu cucunya yang Silbringsil. Karena saat ini masa-masa yang sangat kritis tentang batinia, tentang makmur, ya, tentang mukodas, sangat sensitif. Karena gampang baper, ya, bawa perasaan. Nah, memang seperti itulah yang diinginkan, yang sudah diskenariokan, dibuatlah menjadi sensitif jiwanya, nggak fleksibel. Kenapa? Ini loh, yang kan dulu udah bilang, angin jiwamu kau masukkan di dalam sebuah atom atau besi atau aluminium atau apapun itu, karena tiap hari kau menguliknya, sehingga imajinasimu, halusinasimu tentang barang-barang mewah, bergaya hidup mewah, ya, keinginan A I U E O, tetapi egomu tidak engkau kendalikan. Makanya yang selalu bilang samati. Nah, samati bukanlah untuk suatu kesakralan, bukan. Hanya untuk kesucian atau ketenangan. Nah, jika engkau bertanya kemarin kepada eyangmu ini, kan engkau bertanya perang gaib di semesta yang gak mau menyakitimu, karena itu opinimu, pendapatmu. Tapi sebenarnya yang juga nggak tahu itu apa perang gaib itu, ya, yang nggak tahu apa perang gaib itu. Yang tahu right now itu hanya tentang self control, mengontrol diri, ya. Karena manusia itu kompleks. Tapi sekarang gara-gara ini lebih kompleks lagi. Mereka membentuk sebuah koloni-koloni kecil, di mana di satu koloni itu saling mempengaruhi, dan akhirnya diputar-putar, ditarik sana ketarik sini, sehingga satu orang itu sekarang mencoba menjadi seorang penasehat seperti yang membawahi beberapa kaum, tetapi arahnya udah
ngalor ngidul ya, arahnya sudah nggak karu-karuan. Nah, ketika engkau bertanya tentang perang gaib, ia nggak mau nyakitimu dengan kelembutan yang sedikit ngasih tahu bahwa simpul-simpul yang ada di semesta ketika mereka sudah tiada, dicopot, maka kekuatan power supply-nya berkurang, sangat berkurang ya. Ketika sangat berkurang, makanya harus hati-hati sekali. Kenapa yang bilang samatilah di rumah saja cukup, nggak usah kemana-mana. Karena ketika simpul-simpul itu diambilin semuanya, di sana, di luar sana ya, dimana kamu terbiasa samati ataupun terbiasa bergerak ya, itu sudah nggak ada apa-apa. Iya, yang ada hanya sensasi saja. Contohnya sensasi yang kamu lihat hanya sensasi. Loh, apa itu? Wah, ada yang lewat. Kebingungan kamu. Wih, ada yang terbang. Ada yang terbang ini. Sensasi, memuaskan sensasimu, sehingga kau beritakan itu terlalu berlebihan nantinya. Wow, kemarin ditemui sesuatu ya, yang melayang dari atas jatuh. Disitulah mulai bahasa language masuk ke dalam pikiran dan mengarahkanmu kumandil Gendewawati dan Silpringsil. Nah, tentang perang gaib, di mana perang itu, pejuang-pejuang itu serasa ada di sana, sang satrio itu serasa ada di sana, dan ketika bangun tidur badan pegal-pegal badannya pegal-pegal. No my friend, no ya, ingat. Makanya yang sebenarnya nggak mau ini ngasih tahu wejangan lewat ini ya tadi, karena energi angin ini tadi nggak mau. Kenapa? Begini ya, perhatikan Del Kumandel Gendewati dan Silpringsil yang dengan kelembutan takut menyakiti perasaanmu, karena saat ini semuanya sensitif, baper. Yaitu tadi karena manipulasi. Makanya dulu yang selalu bilang samatilah. Ini ketika yang mewejang seperti ini, wejangan yang nih ya, lalu ketika engkau nanti menontonnya, cucunya Eyang, Del Kumandel Gendewati dan Silpringsil ya, atau engkau bertemu langsung dengan semua orang kalangan ramai, engkau berkata dengan jujur apa adanya, engkau berkata dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan tujuan supaya jejak jujur, adil, asah asih asuh itu tadi. Tetapi orang lain melihatmu, aduh ini ya legenda ini, blokondo, ipik-ipik, gak suka. Lalu ketika mereka menontonmu, energinya mereka gak suka, masuklah gak suka melihat wajahmu ini, gak suka. Energi negatif yang dari cipta ini ke tempatmu, maka membentuklah aura negatif. Aura negatif siapa? Aura negatifmu. Ketika Eyang mewajangmu dan kau gak suka, maka wah sombong nih orang nih, wah orang ini belum tahu, orang ini
terlalu banyak sok tahu, yang ini terlalu bergaya, maka transformasi energi dan sehingga membuat aura negatif, dan itulah yang membuat engkau capek, membuat pegal-pegal, membuat badanmu sakit nggak karu-karuan dan pusing sakit kepala. Dan juga karena asam lambung, kamu terlalu banyak begadang sehingga gas itu naik ke otak, merusak neuron atau saraf-saraf otak. Nah itulah sel prinsip tentang perang gaib. Nah, kebaikan saat ini belum akan tiba sebelum sang Buddha Angon, sang penggembala, sang kesatria itu datang. Karena memang lihat saja, semuanya dibikin negatif. Jiwamu berada dalam sebuah alat komunikasi ini. Setiap hari engkau menontonnya, setiap hari ada berita, setiap hari jiwamu lah kamu taruh di sana ya, ditaruh di alam halusinasi, di alam imajinasi, sehingga sensitif perasaan. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan, sehingga tidak ada kebaikan. Ketika kebaikan itu muncul, sok tahu, mengerti apa, auranya negatif. Aura negatif disebarkan melalui cipta, karena cipta ini membenci. Nah, kiranya seperti itu. Dari kedangkalan spiritual yang jangan dipercaya. Ya. Sebenarnya yang sudah nggak begitu tertarik membahas sang ksatrio itu. Kenapa nggak begitu tertarik? Ya, seperti di video yang kemarin Telkomandel yang harusnya kamu tonton itu, tentang kepandaian. Apa itu kepandaiannya, apa itu mujizatnya sang ksatrio itu. Karena beda dong, jangan kau tebas semua. Kalau orang sudah mujizat berarti orang itu pandai, karena mujizat itu sudah paling top. Kepandaian itu puncaknya adalah mujizat. Tidak juga kan? Coba kamu pikirkan, orang mempunyai kelebihan, talenta yang dari kecil, dari sang semesta, dari sang maha. Apakah beliau pandai? Apakah beliau juga sekolahnya ranking 1? Tidak, Telkomandel Kentewawati. Tidak. Wih, panas sekali. Ini yang frozen. Nah, kiranya cukup, karena nggak terbiasa lama ini, langsung berhenti. Berhentinya ini seperti mengungkapkan banyak rahasia kejujuran sebenarnya. Tetapi tergantung dirimu, apakah dirimu ketika yang berkata jujur akan menyukainya. Anyways, yang just to be honest with attitude, with my attitude, dengan sikap karakterku. If you don't like, that's not my problem, that's your problem. Ya, if you don't like. Tapi if you like, then welcome, selamat datang di suatu kebaikan welas asih. Rahayu dari Timur Bengawan.